Faslun walladzi yubtilu sholata. Perkara yang membatalkan sholat itu ahada asyara syai'an. Ada 11 perkara. Yang pertama adalah al-kalamul amdu. Ngomong yang sengaja. Itu tidak hanya ngomong bahasa ajam, bahasa Arab saja juga tidak boleh. Ya, ngomong kalau sengaja ngomong maka batal, ya, maka batal. Bahkan satu huruf saja kalau itu ada maknanya bisa membatalkan. Contohnya ki, wakoyaki, wikoyatan, amarnya kan ki, artinya jagalah. Nah itu juga bisa membatalkan sholat. Wal amalul katsiru, dan perbuatan yang banyak. Ini perbuatan harokat itu ada dua, gerakan itu ada dua. Ada harokatun kabiroh yang besar, ada harokatun khafifah ya. Satunya yang ringan. Jadi kalau yang besar adalah seperti bergerakkan ini, menggerakkan anggota ini satu. Jadi kalau ada nyamuk 1, 2, 3, umpamanya, kok sekali itu batal. 3 kali yang berturut-turut itu membatalkan sholat. Umpamanya ada nyamuk lagi sholat, nyamuk di sini, di sini, di sini, batal. Tapi kalau begini enggak, nah berhenti. Nah, tapi ada jaraknya ini. Ada jaraknya adalah seukuran bacaan surat Al-Ikhlas. Kalau di dalam takbiratus sadidah, jadi berhenti dulu sebentar. Nah, gitu. Nah, kalau ini adalah harokatun khafifah, gerakan yang ringan. Nggak apa-apa ini. Lama enggak apa. Ini dihitung 1 walaupun lama. Ya. Nah, tapi kalau gini sekali, 2 kali, 2, 3 batal. Iya. Jadi sama dengan orang umpamanya gini. Sekarang ada jamaah. Jamaah itu ada orangnya batal. Kita kan maju mestinya. Maka cara gantinya itu tidak boleh langsung. Nah ini batal ini. Jadi caranya harus melangkah dulu sebentar. 1, 2. Diam sebentar. Lah begini. Jadi kayak latihan gerak jalannya gitu. Atau mundur, umpamanya jamaah penuh semua, kemudian ada orang satu datang kan disentuh supaya mundur. Maka mundurnya juga sama. Nah gitu. Jadi tidak boleh langsung umpamanya mundur. Langin tidak boleh. Batal atau maju. 3 gerakan berarti. Tidak boleh. Apa? Nah, ada namanya satu gerakan tapi yang menyebabkan sholat itu tidak baik, batal juga. Kayak umpamanya kayak model vampir ya. Kalau yang lihat film itu vampir umpamanya. Sekali langsung lompat gitu. Langsung lah gini juga batal itu ya. Jadi sekali tapi yang sekiranya menjadikan penilaian jelek terhadap sholat itu juga membatalkan. Jeda antara satu langkah dengan langkah kedua aliras juga Pak. Iya. Aliras juga. Jadi pokoknya 2, kalau 2, 1 bukan 1, 2 kan nggak apa-apa, berhenti kan? Nah itu berhenti dulu. Seukuran surat Al-Ikhlas. Kemudian melangkah lagi. Enggak, jadi harus ada jedanya. Jadi 3 gerakan itu dianggap tidak mutawalian, dianggap tidak terus-menerus kalau ada jedanya tadi. Ada jedanya setiap umpamanya 1, 2 kan berarti setelah itu berhenti. Ada jeda, berarti dihitung 0 lagi kan? Nah, terus 2 lagi.
Wal hadatsu, dan hadas batal sholatnya, kentut atau apalah. Wa khudutsun najasati, dan baru terjadinya najis, umpamanya sholatnya pas di lapangan, tiba-tiba ada burung itu berak ngenai bajunya imam umpamanya. Nah, maka kan harus batal ya, batal. Wan kisyaful aurati, dan terbukanya aurat, umpamanya mukenah potongan itu yang bawah kurang kenceng melorot umpamanya, nggak ada dalemannya, ya bisa batal. Atau umpamanya kena angin, kena kipas yang kenceng banget, umpamanya kayak bendera itu berterbangan, ya maka harus segera dihalau, kalau enggak batal. Tapi begitu terbuka kemudian segera dihalau, itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau ya dibiarkan, wah ISIS ini enggak apa-apa. Wa taghyirun niyati, dan merubah niat. Contohnya orang sholat ketika masuk masjid, sholat kan mestinya sunnahnya tahiyatul masjid, atau umpamanya kalau zuhur ya qobliyah zuhur kan gitu ya. Kemudian dia saja tengah-tengah sholat sudah kadung niat tahiyatul masjid, kemudian saya tambah saja niat qobliyah zuhur umpamanya, ya maka tidak boleh karena merubah niat ya. Jadi kan sebenarnya boleh. Kalau sholat sunnah itu diniati dua boleh saja sekaligus. Ketika masuk niat sunnah tahiyatul masjid sekaligus qobliyah subuh umpamanya, boleh saja. Tapi kalau nambahnya itu di tengah-tengah tidak boleh. Berarti namanya merubah niat. Wastidbarul kiblati, dan membelakangi kiblat. Ini bisa membatalkan. Nah, ini kasusnya ini, makanya ulama kemudian berbeda pendapat tentang sholat di kendaraan, ya, sholat di pesawat, sholat di kereta, sholat di kapal maupun sholat di bus umpamanya. Sebagian ulama berpendapat ya sholatnya li hurmatil wakti itu harusnya ada, walaupun punya wudhu. Karena apa? Karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu menghadap kiblat. Nah, tapi ada yang menganggap bahwa sholatnya sah karena dikiaskan dengan sholat li syiddatil khauf, yaitu sholat ketika peperangan. Orang sholat ketika peperangan itu lagi berkecamuk perang, itu sholat sambil sholat itu bisa kan ngadepnya bisa kemana saja. Nah itu yang membolehkan. Yang kedua, karena yang ketiga malah sholat di pesawat tidak salah karena tidak di bumi. Ada yang mendapat seperti itu. Nah, tapi kalau kita mazhab Departemen Agama yang biasa dipakai oleh buku-buku manasik itu, pokoknya asal punya wudhu ya, atau tayamum, maka sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Nanti bermasalah lagi masalah tayamumnya. Ya. Tayamumnya itu apakah memenuhi syarat untuk tayamum? Apakah itu ada debunya atau tidak? Kalau di kendaraan darat mungkin ada debunya karena ini kendaraan itu kudu utara. Makanya ada yang berpendapat ya tidak ada debunya di pesawat, tidak ada. Makanya itu banyak yang cenderung dengan berarti sholatnya li hurmatil wakti nanti ya ada. Walaupun ada yang pendapat yang selama ini dipakai oleh mazhab Departemen Agama itu ya sholatnya sah-sah saja. Ngikuti pendapatnya Imam Hanafi bahwa ala zahril
ardi ini, ala wajhil ardi itu semuanya boleh dijadikan alat tayamum. Jadi kalau mazhab Syafi'i memang harus debu, harus sa'idan ya, sa'idan tayyiban. Jadi sholat di kendaraan, sholat di laut, umpamanya di apa itu kapal, itu sama sebetulnya, ya sama. Tinggal kita ini kan posisinya tinggal ikut pendapat, bukan orang yang berpendapat, ikut pendapatnya para ulama. Tadi kalau yang pendapat yang yang keras, ya berarti sholatnya lihurmatil wakti nantinya ada. Tapi kalau pendapat yang longgar, ya sah-sah saja asal punya wudu, ya, asal punya wudu. Wal aklu dan makan. Loh, kok bisa sholat makan? Umpamanya habis makan kemudian kan ada yang kalau sudah agak sepuh-sepuh itu kan giginya mulai longgar-longgar itu ya. Lah nanti makan sate, makan rawon, makan apa itu kan banyak yang nyantol di sini. Lah ketika sholat tiba-tiba lidahnya itu operasi kan bisa. Yang semula nyantol kemudian bisa keluar lah. Ini sayang-sayang ini proteinnya besar ini. Maka batal kalau seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar aroma, umpamanya panjenengan habis makan jengkol atau minum jus duren umpamanya ya. Itu kan kadang-kadang masih terasa aromanya, enggak apa-apa ya. Kalau terasa aromanya enggak apa-apa. Wal kohkohatu, dan tertawa yang bersuara lah, yang nyekiki atau apa itu? Cekikikan ya, itu. Hah? Tidak boleh saja kalau orang hanya tersenyum saja ya tidak apa-apa. Kalau tersenyum saja tidak apa. Tapi kalau sudah ada mengeluarkan suaranya akan ada. Lah umpamanya sholat pas nonton pelawak itu kan biasanya orang itu nonton TV karena lagi iklan sholatnya lagi iklan. Giliran tengah-tengah mulai kan sholatnya belum selesai Bang. Kalau pas pelawaknya kayak Cak Lontong dan sebagainya, orang sholat sambil ketawa batal. Wariddatu dan murtad. Jadi murtad umpamanya dalam sholat itu dia merasa sebetulnya Tuhan ada enggak ya? Nah, gitu. Itu murtad itu. Atau Nabi Muhammad ya biasa-biasa, orang manusia biasa umpamanya. Itu bisa jadi murtad. Keyakinan apa? Ketika dalam sholat. Karena namanya pikiran itu kadang-kadang muncul pikiran nakal-nakal itu kan ya. Makanya kalau orang lagi mutolaah atau apa bab tentang tauhid itu kok kemudian muncul pikiran yang nakal-nakal itu, tidak segera dialihkan. Entah nonton TikTok atau nonton apalah gitu supaya teralihkan ya. Karena kadang-kadang ya setan itu godanya di situ ya, godanya di situ.